bagaimana orang Kristen harus mendengar suara Tuhan dengan baik-baik? Baca Alkitab yang ngogos ini, Kejadian sampai Wahyu khatam. Setelah saudara baca, maka saudara akan merasakan bagaimana firman Tuhan berbicara. Dan kalau firman itu berbicara, maka kita akan diberkati. Contohnya siapa? Orang Yahudi. Israel itu negara terkaya loh, saudara-saudara. Itu batunya itu jadi berlian. Ini cincin saya tidak ada berliannya. Kenapa gak ada berlian nih? Gak iso tuku. Kenapa kok gak iso tuku? Larang. Nah, berlian yang kelas dunia itu salah satunya di Israel. Waktu saya ke Israel itu ditunjukkan teknologi berlian atau apa ini, kayak museum gitu loh. Jadi perusahaan bikin berlian itu, saudara-saudara. Dan di sana itu luar biasa, saudara. Tanaman itu di padang gurun itu, waduh, jeruk itu kalau sampai ke Indonesia namanya jeruk Arab, padahal itu jeruk Israel, saudara. Wah, itu luar biasa manisnya. Pertanian top di dunia dari Israel. Mata-mata yang paling top di dunia juga dari Israel. Teknologi perang paling top di dunia juga dari Israel. Tapi kita berdengar perang kemarin ada bingung saya. Israel perang sama Palestina, tapi Israel dibela ISIS, belum bingung saya. Kenapa kok bisa begitu? Itu bisnis. Ya, saudara, jadi peristiwa Taliban apa ini semua bisnis. Tapi kita doakan di balik kayak kejadian kayak gini, mereka kenal Tuhan, dimenangkan bagi Tuhan. Loh, corona ini terjadi supaya Afghanistan bertobat. Kok diem aja? Yang percaya katakan amin. Kita harus dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ya, hari ini corona ini apa? Jangan disalahkan ini, salahkan situ. Enggak. Dengar apa yang Tuhan katakan, bukan dunia katakan. Katakan amin. Yang ketiga, Filipi 4 ayat 19. Pak Yohan, tolong dibacakan Filipi 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, Allahku akan memenuhi segala apa, saudaraku? Keperluanmu. Nah, saudaraku, apa yang menjadi keperluan kita? Kebutuhan. Habis kebutuhan disebut apa lagi? Keperluan. Kenapa harus kebutuhan dulu? Yang disebut kebutuhan adalah 4 hal. Sandang, pangan, papan. Habis papan apa lagi? Kebutuhan yang kita perlu. Nah, ini akan dipenuhi oleh Tuhan ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang percaya katakan amin. Loh, Pak Elia kok berani bilang dipenuhi oleh Tuhan? Saya berani garansi dan asuransi. Kenapa kok Pak Elia berani garansi? Karena saya mengalami. Setuju katakan amin? Itu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut apa, saudaraku? Kekayaannya dan kemuliaannya. Nah, bagaimana kita dipenuhi oleh Tuhan? Kalau kita belajar untuk mengerti kairos, waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan diberkati itu butuh waktu, saudara-saudara. Perlu proses. Nah, proses ini ada kata yang sedikit sakit. Namanya nyeri-nyeri sedap. Semua katakan nyeri-nyeri sedap. Katakan amin. Nyeri sedap inilah yang disebut proses. Nah, proses inilah yang membuat kita dipercayai oleh Tuhan. Bukan cuma percaya kepada Tuhan, tapi dipercayai oleh Tuhan. Di bidang apa? Pekerjaan, di bidang pelayanan, dan banyak hal yang lainnya. Menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Ya, kita harus belajar waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu untuk Nabi Musa untuk diberkati 40 tahun, saudara. Tuhan punya waktu untuk Paulus. Dia harus belajar dari Tuhan untuk dipakai Tuhan. 3 tahun dia di tanah Arab. Yusuf mau diberkati jadi Perdana Menteri, butuh waktu berapa? 7 tahun. Saudara dan saya butuh waktu berapa tahun? Seingat saya dulu jadi pendeta, saya cuma berkata setelah full time 7 tahun saya berani cuma berkata, saya cuma hamba Tuhan. Tapi hari ini saya tidak bilang hamba Tuhan lagi.
saya pendeta dan gembala. Kenapa? Karena saya diberkati. Katakan amin. Loh, apa saya balik kucing jadi orang Kristen yang kerja lagi? Enggak. Waktu saya kerja, saudara, waktu saya sudah full time 7 tahun, itu saya sempat kerja jadi sales. Jadi penginjil sama sales itu bedanya tipis. Ya, saudara. Jadi ada yang bilang cocok pendeta itu kalau kerja asuransi katanya. Loh, saya bener loh, bantu istri saya jual asuransi. Tak obok-obok pendeta Surabaya. Ono sih nyadol, ya ono. Berapa? Nah, itu rahasia perusahaan. Jadi saudaraku, kalau kita tahu bahwa kairosnya Tuhan itu ada pada kita, diberkati, tekunu, setia di situ. Jangan pindah di lu pindah ya, Kasun. Setia di situ. Gusti Pangeran boten sare, Tuhan tidak tidur. Kalau kita menekuni nanam, pasti yang kita tanam akan menghasilkan buah. 30 kali ganda, 60 kali ganda, sampai 100 kali ganda. Itu yang ke berapa tadi? 3. Yang keempat sekarang. Siapa? Tobi, tolong dibaca Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Loh Pak, saya mesti buka bengkel minggu rame, kata Kosun. Tapi jam 9 wayahe ke gereja, ya ke gereja. Kalau ada pekerjaan yang mengganggu saudara gereja, singkirkan dulu, geser dulu, ke gereja dulu, maka engkau akan diberkati Tuhan. Katakan amin. Iya, saudara. Jadi ibadah online sama offline itu ya, yang online itu rasa karya, yang offline itu rasa kaldu murni. Jadi kita apa? Disuruh apa saudaraku? Cari dulu kerajaan Allah, cari yang kekal, maka yang tidak kekal itu akan ditambahkan. Apa itu yang tidak kekal? Rezeki tidak kekal Kosun, tapi akan ditambahkan. Seger waras, gak kena corona. Betul atau betul Kosun? Ditambahkan yang tidak kekal itu, saudara-saudara. Jangan takut gak makan, ikut Tuhan itu. Burung gereja yang munafik itu aja yang dipelihara Tuhan. Kan namanya burung gereja tapi masuk masjid. Kenapa kok masuk masjid? Gereja ini kayak AC. Burung gereja yang munafik aja dipelihara, empret aja dipelihara. Saudara, bukan empret, Raja Wali. Amin. Nah, kita ini Raja Wali, bukan empret. Empret aja dipelihara. Saudara dan saya anak Tuhan, anak Raja. Amin atau amin? Cari dulu kerajaan Allah. Aplikasinya, prakteknya seperti apa? Minggu pastikan saudara ke gereja. Yang kedua, pastikan tiap pagi bangun saat teduh. Yang ketiga, mau tidur pastikan doa syafaat, sembahyang. Cari Tuhan dulu. Kalau saudara mendahulukan Tuhan, saudara juga didahulukan Tuhan. Katakan amin. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya apa? Firman. Kebenarannya apa? Pujian dan penyembahan yang kita lakukan kepada Tuhan, ini kebenaran, saudara. Maka semuanya yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita ditambahkan. Ya. Jadi saudara, cari yang kekal. Jadi kalau sudah cari yang kekal terus gak pikul salib. Itu sudah harga mati. Ketika tekan kontrak itu harga matinya pikul salib. Ketika saudara percaya Yesus itu tekan kontraknya, harga mati adalah pikul salib. Penyangkal diri mengikut Tuhan. Dokter Yusuf bilang pikul salib, sangkal diri, mati lepas dari dosa. Cari kerajaan Allah. Apapun yang terjadi di masa corona ini, engkau akan lihat mujizat akan memberkati hidupmu dengan luar biasa. Katakan amin. Saudara, diem-diem begini, kemarin kita berkati orang, saya ini berkati orang kaya miskin sama saja. Tahu-tahu saya ditawari, Pak, Tanjung Pinang ada
20 hektar tanah, tolong dikelola Pak. Tanjung Pinang itu sebelah Singapura, Kosun. Buka bengkel nanti di sana. Haleluya. Ibu Ajeng, aku melok Pak. Lah iku lek nang ndi Pak Elia itu mesti aku melok Pak. Kemarin tidur di gerejanya Yakub Nawe dia ikut. Nah, semuanya itu ditambahkan. Dan kalau ditambahkan, saudara akan mengalami yang disebut damai sejahtera, sukacita, kebenaran di dalam Roh Kudus. Oke, kita lanjut. Yang ke-5 sekarang. Yang ke-4 ya. 5. 5. Oke. Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-6. Bu Thomas. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-6. Kisah Rasul 3 ayat ke-6 demikian bunyinya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padamu, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Amin. Petrus bilang apa saudaraku? Emas dan perak tidak ada padaku, karena dia nelayan tak tambahi. Iwak pindang, iwak tongkol sudah tidak ada pada Petrus. Ini kata pendeta GBT yang di Caruban, namanya siapa Burus? GBT yang meninggal itu, GBT yang di Caruban yang meninggal. Johan tahu? Yang dalang itu loh. Aduh lupa siapa namanya. Siapa namanya? Bu Eli? Hah? Gideon Joko Sutrisno. Nah, waktu Pak Sudimanto dia yang mimpin acara, dia bilang, Petrus berkata, ya, emas dan perak tidak ada padaku. Ditambahi sama Pak Gideon, iwak pindang, iwak tongkol sudah tidak ada pada Petrus. Karena apa? Dia nelayan. Biasanya apa? Jala ikan. Sampai waktu kita ke Israel ada yang disebut dengan ikan Petrus, iwak mujair, iwak sepat, dianggap iwak Petrus, ritok dipangan saudara-saudara. Ya. Nah, dikatakan oleh Petrus emas dan perak